Salam semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Motivasi dan Berita Injil. Semoga penonton sekalian sehat selalu dan ada dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan membahas sebagian dari firman Tuhan tentang kehidupan keluarga. Kami berdoa supaya semua yang sedang mendengarkan mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan Tuhan lewat pembahasan kita kali ini. Tuhan memberkati. Mari kita mulai sekarang. Saat menikah, suami adalah kepala keluarga. Hal ini adalah hukum yang sudah ditetapkan Tuhan dan tidak bisa dilanggar. Efesus 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hukum Allah di dalam Alkitab setelah pernikahan adalah suami sebagai raja dan istri sebagai permaisuri. Fungsi raja adalah membuat keputusan, sedangkan fungsi permaisuri adalah membantu raja dalam pemerintahan. Jadi fungsi para istri adalah membantu suami sebagai kepala keluarga dan harus tunduk terhadap suami. Namun nyatanya banyak istri yang tidak mau tunduk kepada suami, malah dia ingin menjadi kepala keluarga dan mengambil alih pimpinan. Hal ini sudah melanggar kodrat ilahi, hukum Tuhan, yang telah ditetapkan Allah. Hal ini juga yang menyebabkan perceraian Ahok, karena istri terus melawan dan tidak mau tunduk terhadap suami, maka kehidupan keluarga selalu dipenuhi pertengkaran, keributan dan suasana benar-benar seperti hidup di neraka, sehingga akhirnya, anaknya menganjurkan perceraian. Dan dikarenakan hal ini pula sehingga menjadikan trauma bagi sang anak. Dia mengatakan tidak akan mau menikah karena takut semua wanita memiliki karakter seperti ibunya yang tidak mau tunduk dan selalu menentang keputusan suami. Itulah sebabnya lebih banyak wanita yang menciptakan kehidupan neraka karena tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Seandainya mereka taat terhadap Efesus 5 ayat 22 keluarga tidak akan hancur. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pernikahan adalah dua individu yang menjadi satu kesatuan. Harus ada kebersamaan dan kesatuan dalam setiap aspek, baik fisik, perasaan, intelektual, keuangan, dan sosial, sehingga hasil kesatuan itu bisa digambarkan sebagai satu daging. Setelah menikah, setiap masalah adalah beban bersama dan ditanggung suami istri bersama-sama. Usaha sukses dinikmati bersama, usaha gagal ditanggung bersama pula. Hutang suami adalah hutang istri adalah hutang suami juga. Sekalipun penghasilan atau gajimu lebih besar, harta apapun yang kamu miliki bukan milikmu lagi, tapi milik bersama. Jadi tidak ada istilah kulkas ini milik aku, TV ini milik aku karena aku yang beli dengan uangku sendiri. Demikian juga tubuhmu, setengah tubuh istri adalah milik suami dan setengah tubuh suami adalah milik istri. Kalian adalah satu daging. Tubuhmu bukan milikmu lagi. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Camkanlah ini, saat suami istri memiliki kesehatian, maka kalian akan dapat mengarungi kapal rumah tangga kalian kemanapun kalian mau, dan hidup seperti di sorga. Karena berkat Tuhan akan menyertai sepanjang hidup kalian. Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19, mengatakan, Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Namun sebaliknya jika istri tidak mau tunduk kepada suami, bagaimana mungkin kalian memiliki hati yang sepakat, bagaimana Tuhan dapat mengabulkan doa kalian, sementara kalian tidak memiliki hati yang sepakat dan hidup di dalam dua kapal yang berbeda. Yang jelas kalian akan mengarungi kehidupan keluarga seperti di neraka. Selalu akan timbul perselisihan,
pertengkaran, dan percekcokan, tidak akan ada suasana tentram dan damai dalam keluarga. Oleh sebab itu hai para wanita, jika kamu tidak mau tunduk kepada suamimu dan ingin menjadi kepala keluarga, selalu melawan keputusan suami, sebaiknya kamu tidak menikah. Dengan demikian kamu tidak harus tunduk kepada suamimu, kamu bisa memutuskan apapun sekehendak hatimu, daripada kelak kamu hidup di dalam neraka. Anak, saat pernikahan kalian dikaruniai seorang anak, itu adalah anak yang dikaruniakan Allah untuk kalian. Ia adalah anak yang merupakan titipan Allah untuk kalian didik, rawat dan besarkan. Namun demikian hai istri janganlah kamu lupa bahwa selain mengurus anak tugasmu adalah melayani suamimu. Jangan sampai para istri sibuk mengurus anak sampai lupa tugas terhadap suami, tidak lagi sempat merias diri, waktu habis karena perhatianmu hanya tertuju kepada anak. Saat suami membutuhkan perhatianmu, kamu menolaknya dengan alasan udah capek, hal ini akan menjadi ancaman dan celah bagi kehancuran keluarga. Suami merasa cemburu dan mulai mencari perhatian di luar sana, sehingga terjadilah perselingkuhan, perzinahan, perceraian dan keluarga hancur. Para istri sadarlah, hidupmu adalah untuk sehidup semati bersama suami, bukan sehidup semati dengan anak. Anak mempunyai kehidupannya sendiri, saat dia besar dia akan membentuk keluarga sendiri dan meninggalkan orang tuanya. Jika kasih dan perhatian istri terhadap suami cukup, tidak ada seorang suami pun yang akan selingkuh. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Matius 19 ayat 6. Hubungan suami istri adalah bersifat selamanya, sehingga apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, sedangkan hubungan orang tua anak adalah bersifat sementara, karena suatu hari anak akan meninggalkan orang tuanya. Ketika prioritasnya terbalik, hubungan orang tua anak diposisikan sebagai hubungan utama, dan hubungan suami istri diposisikan sebagai hubungan kedua maka masalah keluarga akan terjadi dan keluarga terancam kehancuran. Inilah tipu muslihat si iblis untuk menghancurkan keluarga Kristen. So suami istri hati-hatilah bertindak saat kalian memasuki pernikahan. Jika kalian tidak siap, sebaiknya jangan menikah, daripada hidup di dalam neraka. Efesus 5 ayat 22-23, 25, 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jika suami istri melakukan firman ini maka kalian akan membawa kehidupan sorgawi di dalam keluargamu. God bless you. Sekian pembelajaran firman Tuhan kali ini. Jika Anda mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share channel kami kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.